Saya kita di sana itu waktu itu ya pramuka tak ada, apa tak ada ya. Nah, kegiatan-kegiatan ekskul itu tidak ini di sana itu ya. Olahraga ya basket, voli di sana itu. Nah, atletik ya, karena tempatnya di situ ya. Saya waktu SMA main basket ya. Kita karena lapangan basket di situ tuh ada 2 atau 3 tidak salah saya. Nah, kita basket ya. Akademik sih nilai alhamdulillah ya, tidak juga terlalu bagus, artinya sampai prestasi yang gimana gitu ya, tapi tidak juga jelek ya. Karena ya waktu itu gimana ya, kita tidak bisa fokus 100% karena selain sekolah juga harus cari duit ya, apalagi tambah ya pernah nunggak SPP 9 bulan ya, mau ngomong sama orang tua tak berani ya, akhirnya ya untung aja sekolah maklum lah ya, ngutang juga kita. Tapi di situ nggak ada dulu Santo Paulus itu nunggak nih 19, tapi ujian boleh ikut, tes boleh ikut, ya nggak ada tuh melarang tuh nggak ada. Saya masuknya siang sore, kami sekolahnya sore. Jadi sekolah sore, pagi itu kita jualan, saya masih jualan koran pagi-pagi. Koran, jualan majalah. Ya. Malam saya jualan koran di Pasar Tengah, di depan toko Menara itu. Jadi orang-orang sana yang senior-senior tuh pasti kenal saya lah. Ya. Ada pernah saya kunjungan ke sana, ada ibu yang di pojok itu, orang Chinese, pasti dia tahu saya. Ya. Kita tanya, waktu itu memang dia kan jualan kopi di situ ya, jadi dia kenal masih. Alhamdulillah usianya mungkin udah lebih 80-an ya. 90-an kali ada, tapi saya tegur dia masih itu. Saya masih ingat gitu ya. Karena waktu itu udah kayak keluarga dari situ ya. Keluarga udah ada di situ. Nah, tertib di tengah itu kalau sore udah tutup ya, kita ampar meja di situ, jual di situ ya. Nah, nanti malam bersihkan, simpan di longkang-longkang itu ya. Nah, kadang suka ke bioskop ya, bioskop Khatulistiwa di depan itu, bioskop Abadi di situ ya, dekat itu. Tinggal kita nyebrang aja. Dulu ketat, belum usia 17 tahun, kalau filmnya untuk 17 tahun dirazia ya. Nah, saya lihat dulu kalau mau nonton, kalau ada razia saya tidak masuk ya, kalau udah razia udah pulang buat saya masuk gitu. Iya, pokoknya Menara, Khatulistiwa, kemudian Abadi itu tempat kita. Saya dulu suka nonton ya, Pontianak Teater 1, 2 itu tempat kita bolos ya. Bolos tuh. Tapi ada juga yang alim-alim ya. Yang alim-alim tuh malah saya lihat di kelas kita anak SMA, waktu SMA yang alim betul ya, di sekolah diam gitu. Itu. Nah, termasuk yang angkatan saya itu, saya wakil bupati almarhum itu Sintang, Yosep Sudianto ya. Itu satu kelas kalau nggak salah. Saya satu kelas sama dia, Fakultas Hukum pun satu kelas sama dia. Biasa aja kita ya, kalau misalnya agama, pelajaran agama, kita diberi kebebasan, mau dengar silakan, mau keluar nggak apa-apa ya.
Cuma ajaran agama, berarti ajaran agama enggak itu. Nah, kita kan harus dapat nilai, ya. Maka saya itu tesnya ikut, ya. Nah, ada juga ada untungnya karena ketika ambil S2 kan saya hukum dan ilmu pengetahuan Islam. Di situ ada perbandingan agama. Nah, perbandingan agama itu saya tahu dikit-dikit lah ya. Tahu dikit-dikit. Karena tadi itu sekolah di situ. Tapi pada prinsipnya tidak ada memaksakan, tidak ada. Dan saya boleh tidak ikut. Ya, saya sudah biasa, makanya saya ketika jadi gubernur ini saya nggak suka yang gitu-gitu tuh. Harusnya kalau mau maju itu kita harus saling menghormati, ya. Karena di dalam Islam itu kan sudah jelas kalau beda agama lakum dinukum waliyadin kan. Agamamu baik untukmu, agamaku baik untukku. Nah, kalau misalnya hubungan antar etnis, antar bangsa, ya kan di Allah katakan ku jadikan kau bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling silaturahmi, kan itu. Nah, masalah keadilan pemimpin, Allah katakan jangan karena kau tak suka pada satu kaum lalu kau tak bisa berlaku adil. Nah, itu. Nah, itu pegang 3 itu aja. Kalau dipegang 3 konsep Islam dalam kepemimpinan, insya Allah beda agama, beda suku, bangsa, itu nggak perlu dipermasalahkan. Intinya itu tadi, jangan karena tak suka pada satu kaum lalu kita tak bisa berlaku adil. Itu prinsip-prinsip dalam kepemimpinan Islam. Ya, itu harus dipegang. Jadi masa SMA itu masa pembentukan karakter kita untuk berikutnya. Ya. Kalau dibentuk di situ baik dan ini, maka berikutnya akan mudah dia menyesuaikan itu. Ada SMA. Makanya ketika sampai tamat SMA itu saya langsung mendaftar sebagai anggota P3. Nah, tamat SMA sehingga P3 itu kartu saya tahun 81. Nah, sekarang berarti saya udah 40 tahun. Ya. Tahun 81 saya punya kartu P3 itu. Nah, saya tertarik ke politik itu sejak SMA. Itu tadi saya bilang. Kalau sudah pelajaran PMP, saya selalu berdiskusi dengan Pak Jos Soeharto itu tentang politik. Kadang kawan-kawan kan tak tertarik gitu ya, nggak menarik dia. Dia bersorak aja ya, ketika kita tanya.